Guru itu beban negara. Banyak di media sosial saya selalu mengatakan, oh menjadi dosen atau menjadi guru tidak dihargai karena gajinya nggak besar. Ini juga salah satu tantangan bagi keuangan negara. Kisru di media sosial soal pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang menyebut guru sebagai beban negara, diklaim terbukti hoaks. Namun, yang lebih menarik bukan sekedar soal benar atau salahnya video itu, melainkan bagaimana reaksi publik meledak begitu cepat. Seolah-olah masyarakat hanya menunggu pemicu untuk menumpahkan kekesalan yang selama ini tertahan. Reaksi netizen yang ramai-ramai menyerang dan memprotes sebenarnya adalah indikasi krisis kepercayaan. Meskipun klarifikasi sudah berulang kali dilakukan dan meski fakta menunjukkan bahwa video tersebut hasil rekayasa AI, sentimen publik tidak serta-merta reda. Justru yang muncul adalah pernyataan bernada getir. Asli atau tidak, rakyat memang sudah muak. Salah satu faktor utama mengapa kemarahan publik cepat tersulut adalah kebijakan fiskal pemerintah yang dinilai semakin mencekik rakyat kecil. Dalam beberapa tahun terakhir, kebijakan perpajakan kerap menjadi sorotan. Penerapan pajak digital, kenaikan PPN menjadi 12% pada 2025, hingga rencana pengetatan pajak UMKM dan pekerja informal dianggap menambah beban hidup masyarakat yang sudah kesulitan menghadapi naiknya harga kebutuhan pokok. Banyak orang merasa bahwa pemerintah lebih cekatan menarik pajak daripada menghadirkan perlindungan sosial yang nyata. Situasi ini memunculkan kesan bahwa negara lebih sering hadir sebagai penagih, bukan sebagai pelindung. Warganet bahkan menulis dengan sinis, kalau soal pajak, negara sangat serius, tapi soal lapangan kerja dan harga beras, negara sering absen. Hoax tentang guru beban negara pada akhirnya berfungsi seperti cermin kekecewaan. Walaupun palsu, narasi itu dipercaya karena terasa cocok dengan pengalaman hidup masyarakat. Gaji guru rendah, beban hidup berat, tetapi justru negara dianggap tak berpihak. Disinilah letak persoalan utama. Ketika realitas sehari-hari rakyat penuh tekanan, maka berita palsu pun bisa dianggap masuk akal. Hoax tidak lahir dari ruang hampa, melainkan dari kesenjangan antara narasi resmi pemerintah dengan kenyataan yang dirasakan warga biasa. Dalam teori keuangan publik, pajak adalah bentuk gotong royong warga untuk membiayai negara. Tetapi gotong royong hanya bisa berjalan bila ada trust. Rakyat percaya bahwa uang pajak mereka kembali dalam bentuk layanan publik yang adil. Sayangnya, inilah titik lemah Indonesia hari ini. Skandal korupsi pejabat pajak seperti kasus Rafael Alun masih segar dalam ingatan publik ketika pejabat pajak bisa hidup mewah sementara rakyat dicekik kewajiban pajak. Maka keadilan fiskal runtuh di mata rakyat. Itulah sebabnya meski Sri Mulyani berulang kali menekankan pentingnya pajak untuk membiayai pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, pesan itu sering kalah oleh fakta di lapangan. Banyak rakyat merasa tidak merasakan manfaat langsung dari setoran pajak mereka. Kasus ini seharusnya menjadi alarm bagi pemerintah, bukan sekadar menertibkan hoax, tetapi juga mengembalikan kepercayaan rakyat terhadap kebijakan fiskal. Ada beberapa hal mendesak. Pertama, transparansi anggaran. Rakyat perlu tahu secara jelas dan rinci kemana uang pajak digunakan. Publikasi yang gamblang, mudah dipahami, dan bisa diverifikasi akan membantu menutup ruang bagi hoax. Keadilan pajak. Pajak jangan hanya memburu kelompok menengah dan kecil, sementara konglomerat dan korporasi besar kerap mendapat celah penghindaran. Keadilan fiskal harus menjadi prinsip utama. Penguatan layanan publik.
rakyat akan rela membayar pajak bila benar-benar merasakan balas jasa dari negara, pendidikan berkualitas, layanan kesehatan terjangkau, transportasi yang memadai, dan harga pangan yang stabil. Etika pejabat publik. Skandal gaya hidup mewah pejabat harus benar-benar diberantas. Selama pejabat publik hidup berjarak dengan realitas rakyat, apapun kebijakan fiskal yang lahir akan terus dicurigai. Hoax tentang video guru beban negara memang palsu, tetapi reaksi publik yang begitu keras adalah suara kejujuran rakyat. Mereka merasa lelah, muak, dan kehilangan kepercayaan pada negara mengelola uang mereka. Selama pemerintah tidak memperbaiki hubungan fiskal yang berkeadilan, maka setiap isu, entah asli atau palsu, akan selalu mudah menjadi bara. Dalam bahasa sederhana, rakyat tidak hanya menolak hoax, tetapi juga menolak hidup yang terus dicekik oleh kebijakan yang dianggap tidak berpihak.